Program-program Jateng menyajikan budaya Nusantara. Baik, kembali lagi di Jateng TV dalam program Budaya Nusantara. Kali ini Jateng TV telah lama vakum dan sekarang kami kembali lagi dalam Jateng TV New Generation di program Budaya Nusantara bersama kami di Dawud sebelah kanan saya. Ini kita akan melanjutkan program-program budaya-budaya dari berbagai narasumber. Nah, kali ini adalah narasumber kita Bapak Ki Dawud. Selamat siang Bapak Ki Dawud. Selamat siang. Ya, ini kita akan bercerita tentang makna keris, yang dimana beliau sangat memahami tentang budaya Jawa, tentang senjata keris atau pusaka keris. Nah, di sini mungkin nanti selain tentang keris akan berkaitan dengan kehidupan budaya orang Jawa juga, kehidupan dari rakyat Jawa. Baik, kita akan langsung ke narasumber Ki Dawud. Monggo Ki Dawud. Terima kasih. Jadi saya akan memulai berbicara masalah keris. Keris itu unsur fisiknya dan unsur psikisnya. Banyak orang menyebut sebagai unsur eksoteri dan isoteri. Nah, kali ini saya akan membatasi hanya pada eksoteri, hanya pada bagian luarnya, bukan bicara tentang kodam, tentang kemampuan dan sebagainya, tapi secara fisik saja. Saudara sekalian, jadi keris itu terdiri dari warangka dan bilah. Warangka itu ada secara garis besar, warangka itu ada dua, yaitu warangka gayaman dan warangka ladrang. Gayaman dan ladrang. Nah, dan itu terdiri dari gaya Solo dan gaya Jogja. Jadi warangka gayaman gaya Solo dan warangka ladrang gaya Solo. Dan gayaman gaya Jogja dan ladrang gaya Jogja. Ini mengandung beberapa perbedaan. Satu contoh penggunaannya, untuk warangka ladrang itu sebagai PDU, pakaian dinas upacara. Jadi digunakan pada saat acara-acara resmi. Warangka itu baik Jogja maupun Solo itu sebagai pakaian dinas harian atau paguntengan. Dalam keadaan sehari-hari itu hanya menggunakan warangka gayaman. Berarti khusus di hal itu ya? Iya. Jadi misalnya ini, ya, ini ada warangka ladrang. Warangka ladrang Solo. Oke, Solo. Ya. Jadi jelas perbedaannya. Warangka ladrang Solo itu centung kemudian ya, terbelok ya. lengkap itu. Ya. Dan itu di bagian ini juga berbeda, godongan ini juga berbeda. Sementara di sini itu juga ada perbedaan antara Jogja dan Solo. Jogja itu agak tidak nonong gitu. Oh gitu, ini karena Solo dia. Nah, itu misalnya godongannya ini, Amit, yang ini berarti juga berbeda gitu. Ya, ini gayaman ladrang yang Solo. Saya ambilkan contoh ini. Nah, ini ladrang yang Jogja. Jadi nampak di sini ini, ya, ini berbeda juga. Godongan ini dan ini juga beda. Berarti kalau Jogja ini cuma sedikit ya? Ya, ceritanya konon kabarnya
Karena Jogja itu Pangeran Mangkubumi, Nggih. dimulai dari Pangeran Mangkubumi yang raman pada Surakarta Dingrat, yang sumbernya dari Surakarta juga. Ya. Kemudian banyak keluar masuk hutan, dan pada saat itu ini kecantol Penjalin. Oh, tersangkut Penjalin. Penjalin. Kemudian Penjalin itu apa, Bu? Penjalin. Penjalin, pohon penjalin itu, Oh, pohon penjalin itu. Ya. Dan akhirnya ini pitung, akhirnya jadi banyak. Ya kemudian itu yang menjadi Cakrik Mangkubumi, yang akhirnya menjadi Cakrik Ngayogyakarta. Oh, jadi ciri khasnya. Ciri khasnya. Nah, tentang isunya sama, dari Werangko saja. Kemudian untuk yang Gayaman, Iya. akan saya bedakan antara Gayaman Solo dan Gayaman Jogja. Ini Gayaman Jogja dan ini Gayaman Solo. Gayaman Jogja untuk ukurannya atau beber itu sama dengan Ladrang. Oh, Jadi antara ini ya sama dengan Gayaman Solo. Nah, kemudian jelas perbedaannya pada pelokan ini, karena namanya saja Gayaman seperti pelok Gayam. Jadi pelok Gayam ini yang bedanya, ini di sini nampak beda antara Jogja dan Solo, dan juga ini janggute nyati serora. ya, berarti termasuk ini juga janggutnya ya berarti. Ya. Jadi itu tumbuhan dari segi sandangan yang membedakan antara Solo dan Jogja. Iya. Kemudian pusaka keris itu disebut sebagai pusaka. Pusaka itu apa? Pusaka heritage yang diturunkan, tidak pernah terjadi satu proses jual beli. Jadi karena itu diturunkan itulah jadi berat pusaka. Iya. Jadi tidak ada unsur pertukaran antara barang dengan sebuah Bukan. uang, bukan. Andaikan terjadi itu namanya bukan jual beli, Tapi mahar. Iya. Iya. Mahar itu sebagai pengganti, sebagai mas kawin, Iya. bahwa itu dirawat oleh seseorang. Ya kayak balik nama mungkin seperti itu. Ya. Kan pusaka itu karena jenis diturunkan terus. Iya. Maka sebenarnya bukan hanya keris yang sebagai pusaka. Iya. Pernah dengar tentu saja rumah pusaka. Oh iya. Ada tanah pusaka. Iya. Tanah pusaka Indonesia ini tanah Iya. pusaka. Oh iya, iya. Karena diturunkan terus. Rumah pusaka itu kan diturunkan terus, tidak pernah dijual belikan. Iya. Sedemikian juga pusaka ini. Ini Pusaka keris ini ya. terus ini. Jadi nilainya bukan nilai jual beli, tapi pemaharan. Iya. Nah, kemudian bicara masalah keris, sebenarnya banyak orang menganggap keris itu merupakan benda magis. Oh iya iya. Oh, Banyak menganggap begitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak. Nah, Bergantung pada perawatnya, bergantung dari orang yang memiliki. iya anggapan dari yang memilikinya. Iya. Sekarang banyak terjadi cerita terus geludakan di rumah. Iya itu sering itu ada. Banyak terjadi begitu, banyak cerita begitu. Sementara cerita ini sekedar cerita kok, Oh sekedar cerita kok. Kan bukti aneh.
Nah, saya bisa membuktikan sekian ratus koleksi saya gelidakan murah kayu. Iya. Itu karena saya menganggap bahwasanya keris itu sebagai satu benda pusaka, benda budaya, dan benda seni. Iya. Kalau kita buka di dalamnya ada yang low, ada yang lurus, semuanya itu memiliki ciri-ciri sendiri. Iya. Baik, kembali lagi bersama program Budaya Nusantara bersama Jateng TV New Generation dengan Yuda Wood. Maaf tadi sebelumnya kita terjeda azan, jadi kita harus berhenti sejenak, dan kini kita sambung lagi kembali ke pembahasan tentang budaya keris dari Jawa. Baik, Yuda Wood, kita sambung kembali pembicaraan kita tadi mengenai tentang penjelasan keris-keris ini. Ya, jadi tadi sudah membahas tentang perangka Jogja, perangka Solo, perangka Dayaman, dan perangka Ladrang. Nah, sebenarnya keris sendiri itu ditinjau dari fungsinya. Terus itu sebagai, pada mulanya keris itu sebagai senjata tikam. Senjata tikam. Nah, tetapi karena di situ terletak filosofi, maka sebagian besar sampai sekarang keris itu memiliki nilai filosofi tentang kehidupan. Oh iya, berarti ada hal-hal kehidupan yang terkait atau tercantum di benda pusaka keris. Benar. Jadi filosofi tentang hidup, tentang kebaikan, tentang kehidupan itu banyak sekali tersirat di dalam sebuah keris. Satu contoh begini, ini dipandang sekilas saja bahwa ini seperti perahu. Oh iya. Seperti perahu. Ya. Jadi ini manusianya, ini perahunya. Nah, sebenarnya kehidupan itu tidak bedanya mengarungi samudra yang luas. Oh iya. Nah, tentu saja harus memiliki tumpangan di mana harus imbang semuanya. Nah, kemudian ini kalau yang low, ini ngitungnya low 1, 2, 3, 4, 5. Ini low 5. Ada juga keris yang lurus, di mana tidak ada perbedaan yang mencolok antara keris yang lurus dan yang low. Tapi hanya secara fisik saja. Pada prinsipnya semuanya itu lurus. Tentang lo ini merupakan satu irama kehidupan yang berkelok-kelok, yang akhirnya menyatu pada satu titik. Ini filosofi yang ada. Nah, sekalian, keris ditinjau dari segi senjata tikam itu tentu saja jika terluka oleh keris kemudian mati, bukan karena terlukanya, tapi karena di dalam keris itu tersimpan racun. Oh, jadi setiap kali diwarangi, warangan itu adalah arsenik di mana dia mampu membunuh lawan yang terluka oleh keris itu. Jadi yang tertusuk keris itu kemudian tidak mati karena lukanya, tapi karena racun
yang ada di dalamnya. Ya, berarti besinya dalam itu mengandung unsur racun. Benar. Oh, gitu. Makanya tidak boleh sembarangan Ya. memegang keris, terus bahkan dipegang-pegang itu karena beracun itu. Ya. Nah, sampai sekarang juga diberi racun di larangan, walaupun fungsinya sekarang berbeda. Bukan sebagai meracuni, walaupun tetap ada racunnya, tapi itu nyepuh keris. Nyepuh keris. Oh iya, makanya ada acara-acara sepuh-sepuh. Ya, gitu. jadi dengan dilarang itu terjadi satu proses menjadi berbeda antara besi, pamor, dan besi, baja, dan pamor. Karena keris itu terjadi dari 3 bahan itu. Oh, 3 bahan itu. Yaitu besi, baja, dan pamor. Baja. Nah, ceritanya begini, besi dan baja dan pamor itu mengikuti telebur yang berbeda-beda, tapi dalam keris menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Ini luar biasanya luar biasa pada saat itu. Jadi besi dan baja kemudian disatukan, Ya. dibakar, digembleng, akhirnya ya. ditempa, akhirnya menjadi tipis. Ya. Nah, setelah tipis itu ditekuk, Oh, dilipat. ditekuk, di dalamnya itu diisi batu meteor, Heeh. atau nikel, Ya. atau perak dan sebagainya, dan ini ditempa lagi, Dihimpit lagi, Pak. ditempa lagi, ditekuk lagi, ditempa lagi, sehingga terjadilah warna putih yang muncul di antara sap-sapan itu. Ya, lapis langka. Nah, itulah yang namanya pamor. Dan kemudian besi itu wataknya adalah lunak, jadi tidak mudah patah, tetapi ora landep, tidak tajam. Baja sifatnya tajam, keras, tetapi mudah patah. Nah, dengan bersatunya antara dan besi ini menjadi yang tajam juga Tidak mudah patah. tidak mudah patah. Ditambah dengan keindahan pamor itu. Pamor itu ada beberapa, terjadi dengan sendirinya, dan itu yang namanya pamor tiban. Pamor jadi dengan sendirinya, tidak dibuat. Jadi Tercipta karena karena proses itu Ya. terjadi pamor. Misalnya pamor sudah menjadi gitu, kok koyo beras utah, dinamakan pamor beras utah. Koyo kulit semongko ya, dinamakan pamor kulit semongko. Berarti empu yang bikin itu juga nggak bisa menentukan hasil untuk pamornya. Nah. Kita saat dia proses hasil endingnya itu berarti. Jadi begini, misalnya empu ingin membuat pamor kulit semongko misalnya, Ya. maka begitu ditimpa, dilipat, dilipat, begitu sudah ketemu pamor menyerupai kulit semongko, ya sudah, Oh, dia berhenti itu. dan dia kemudian tinggal finishing gitu. Nah, jadi proses itu yang menentukan hasil. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Jadi bukan ya terjadi dengan sendirinya, itu melalui proses itu. Jadi meskipun pamor kulit semongko itu di antara beberapa keris pamornya sama kulit semongko, tapi tetap ada bedanya. Jadi ada yang persis itu lama. Yang sama. Makanya Berbeda. keris itu seperti halnya sidik jari. Oh iya, tetap Setiap untuk memiliki perbedaan. ya. Walaupun sama pamornya namanya ini, tapi tetap ada. Walaupun sama ini
jempol bentuknya gini tapi sidik jarinya. Ya, seperti hanya batik. Oh iya. Batik yang batik tulis itu. Iya, batik tulis. Itu tetap ada perbedaannya. Iya. Kan handmade kan. Iya. Nah, Handmade. tidak bisa sama persis itu. Walaupun centerengannya nada-nada bentuk dasarnya, polanya sama, tapi tetap ada bedanya. Nyeprete, malam dan sebagainya. Nah, itu proses terjadi ya terus. Dan dari situ bahkan begini, pada saat menempa terus, itu mengucapkan kata-kata yang tepat. Kenapa harus gitu? Nah, di situ kemudian keris itu kan bilah-bilah tipis itu. Bilah-bilah tipis itu, logam bilah tipis itu akan memiliki daya magnetis, merekam dari apa yang dia itu memang alami bisa merekam sesuatu yang dia terima dari gelombang suara. Iya. Oh gitu. Itu alami. Dan itu kemudian sampai sekarang bisa didengarkan. Iya. Hanya perlu kalau misalnya radio atau tape itu bisa direkam, kemudian bisa diputar kembali. Itu dengan alat. Nah, ini tidak ada alatnya. Hanya kemampuan manusia yang dengan kemampuan khusus bisa mendengarkan itu. Misalnya dengan hati yang bening, kemudian didengarkan gini, itu seperti adanya suara. Apa semua orang bisa? Tidak bisa semua orang. Jadi dalam kemampuan khusus yang sudah mengeprasani. Oh iya, ya jelek. Mungkin saya nggak bisa ini. Ya, nggak bisa mengeprasani itu bahwasanya dia sudah bisa meninggalkan kehidupan dunia dan hanya terfokus pada hal yang begitu, maka itu bisa didengarkan. Bukan itu suara gaib, suara kodam itu bukan. Ini berarti mereka istilahnya besi ini menerima dengung resonansi. Ya. Dan dia memantulkan kembali setelah dibuka, jadi dia terkoneksi dengan udara, dia keluar resonansinya. Betul. Bisa didengarkan oleh orang khusus tertentu. Oke. Nah, itu yang kemudian menimbulkan keris ini dengan cocok tidak dengan si A, cocok dengan si B gitu loh. Nah, tapi sebenarnya kalau tidak berpikir tentang begitu, apapun kerisnya sebetulnya saya tidak ada masalah, tidak ada cocok dan tidak cocok. Kita lanjut lagi tentang berkaitan kehidupan manusia, berkaitan dengan makna-makna keris. Kita lanjutkan. Ya, jadi misalnya begini, di dalam keris itu ada pamor. Pamor itu menyerupai beras utah. Itu dinamakan pamor beras utah. Sebenarnya di situ filosofi ada doanya. Semoga yang merawat ini seperti hanya beras saking kebae ning pedaringan nanti mutah. Tersebar di nanti mutah. Artinya bahwasanya siapa yang merawat itu didoakan di ibu semoga orang kurang mangan ini. Berarti kayak tradisi Jawa kalau pernikahan itu ada kacar kucur. Ya, semacam itu. Apa kacar kucur apa istilahnya itu? Jadi agung rezekinya sehingga tidak orang makan. Seperti hanya ada pamor namanya udan mas. Pamor udan mas. Itu yang punya mesti kaya. Karena itu sendiri maharnya tinggi. Karena dari namanya aja udah emas. Jadi harapannya doanya dirempu, semoga yang merawat ini menerima
hujan emas itu. Itu berarti ini Pak, Gedawut. Orang-orang zaman dulu, orang-orang Jawa zaman dulu, misalnya datang kampung, misalnya saya minta dibikinkan keris bentuk gini-gini, terus pamornya saya tentukan, itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya, berarti Bisa. empunya itu Nah. membikinkan bisa. Jadi misalnya pesan pada empu itu pertama dapurnya, Oh gitu. dapurnya itu bentuknya, Bentuk, ya ini bentuk, fisik. ya. Kemudian pamornya, Ya pamor tadi yang kita, oh saya pengen apa beras utah, terus semongko, terus ya, hujan emas gitu. itu Bisa diminta. itu bisa diminta, dan kemudian dari empu itu mengupayakan saat mana berhenti menempa lipat itu, begitu sudah ketemu yang dimaksudkan, Iya. gitu loh. Sampai bisa. ketemu yang dimaksudkan. Iya. Dan itu jangka waktu tidak mesti sama ya, Bang. Belum tentu, bisa jadi ratusan lipatan. Wah, ratusan lipatan itu. Dipikir berapa bulan itu. Kalau Sekarang, awal. ini kalau diperlihatkan, ini berapa ratus lipatan ini? Iya. Ini banyak. Kalau saya kira-kira ini banyak. Mungkin lebih dari 100. Iya. Ini Nah, empu sekarang pun ada yang bisa menggarap itu, bukan Masih hanya ada? masih ada. Di Jogja ada, di Solo ada. ya rata-rata daerah yang masih ada keratonnya mungkin ya. Enggak juga, Enggak di Magetan itu ada. Magetan ada, Ada. tapi itu nggak ada keratonnya. Empu Mageti, ya, empu Mageti. Sekarang sudah empu Mageti 5. Oh, Itu sudah masih ada empu Jawa Tengah itu. Dia membuat order sesuai pesanan, dan yang pesan itu rata-rata orang Brunei, orang Malaysia, yang paling kecil itu 25 juta. loh, kok malah yang pesan orang luar negeri ya? Kan mereka bukan dari ras atau terah dari orang-orang pribumi Indonesia termasuk Jawa. Enggak, itu bahasa budaya Nusantara itu. Oh, Jadi mereka cuma kayak kolektor pengen gitu terus. ya dia punya keris. Di Filipina juga punya keris. Ya. Peninggalan zaman Majapahit. Oh, berarti Pada zaman Majapahit itu pusaka tersebar seluruh Nusantara, sampai ke Thailand, sampai ke Madagaskar, sampai ke Melayu, dan itu kemudian semuanya ingin memperoleh seperti yang asli. ya itu. Tapi selain dari orang-orang luar negeri di sekitar Kepulauan Indonesia, ada nggak orang lokal juga yang by order ke Ada. mereka? Ada juga dengan yang nilainya tinggi tentu saja. Ya, Siapa sebetulnya kalau di luar negeri ya tentu saja jauh lebih tinggi, ya, gitu. dengan kurs mata uangnya ya. Ya. Jadi dengan begitu sebenarnya saya tidak khawatir sama sekali perkerisan ini akan punah. Ya. Karena keris yang sekarang dikoleksi itu bisa jadi sekian abad lalu dibuatnya. Nah, keris yang dibuat sekarang bisa dinikmati itu sekian abad yang akan datang, gitu. Sekian generasi yang akan datang. Iya, bisa. Ini untuk pembikinannya kayunya juga pemesan juga bisa minta kayu apa? Oh, bisa itu merongkok itu senimannya berbeda dengan keris. Tapi biasanya memakai kayu jenis apa? Tidak kalau untuk keris-keris. Jadi begini, kerisnya itu karya empu, Iya. dan rangka itu karya meranggi, berbeda. Jadi bukan itu yang membuat. Maka terserah apa mau dikasih kayu apapun bisa. Misalnya kayu cendana, kayu timoho, kayu jati ada juga. Ada timbel jati itu ada. Kemudian kayu apa seperti
kayu apa trem besi itu bisa juga. Kayu-kayu itu. Kayu sono kelem itu bisa juga. Itu berarti dari permintaan orang yang ingin bikin ya, bukan Iya. empunya ya. Kalau empunya kan khusus bikin dalamnya besi. Iya. Jadi selain 25 juta itu besinya itu Berarti yang membuat ini mungkin beda lagi. beda lagi, beda Saya orang. pikir satu empunya sekali. Iya. Enggak. Kalau buat keris empu, kalau yang membuat perangkat itu meranggi. Meranggi nama. Meranggi namanya. Pembahasan kita sampai di sini untuk kita sambung pada untuk saat yang akan datang dengan pembahasan keris dengan pola yang lain. Oke. Terima kasih Ki Dawud sudah memberi kita pembelajaran tentang keris. Tapi sebenarnya masih banyak lagi mungkin tentang hal keris. Akan kita sambung lagi di episode mendatang dalam program Budaya Nusantara yang khusus untuk Pak Dawud. Ini subprogramnya Ditutur Jari, Pak Dawud. Untuk lanjutannya di episode mendatang Ditutur Jari dalam program Budaya Nusantara. Cuma saya tambahan pertanyaan dari jenengan punya sekian banyak ini berapa tahun kalau bulan ngumpulinnya? Dari sekitar berapa tahun? Saya punya keris pertama kali. Saya punya keris pertama kali itu kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA saya punya keris pertama kali, keris Tugu Lima Kauman. Nama kerisnya? Enggak, saya beli. Oh, beli. Saya beli di Kauman. Harganya waktu itu tahun 82, tahun 80-an. 80-an. Itu regane 3.500. Ya, tapi zaman itu tinggi itu. Uang segitu kayaknya di tahun 80-an 3.000 lebih itu. Nah, iya. Itu jaga apa ora jajan pirang-pirang minggu. Tapi dari sekian lama terus hasilnya alhamdulillah nih. Nah, sampai Bisa sekarang kita lihat kalau pemirsa lihat ini di tembok-tembok ini banyak juga di sini, mungkinkah di dalam yang disimpan ini banyak, jelas berarti kita sudah mengkoleksi keris-keris berbagai macam termasuk berbagai daerah ini sudah cukup lama bangsa. Beliaulah memang yang terkenal, salah satu yang terkenal di Semarang dan mungkin juga sampai provinsi dan mungkin juga sampai pejabat-pejabat negara tahu beliau, karena memang khusus pemahaman tentang budaya, salah satunya keris. Selain itu beliau juga tambahan juga memahami tentang gamelan ya, Ki Dawud ya. Lain waktu nanti kita akan bertanya tentang gamelan Jawa. Baik pemirsa, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton di episode ini di Jateng TV New Generation bersama saya Hiksa Mulyansa dan Ki Dawud. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Indonesia, budaya Nusantara.